Selamat pagi Ibu Setianingsih dan rekan-rekan teman semua. Perkenalkan saya Farhan Adis, izin mempresentasikan hasil diskusi kami kelompok 8 yang bertema angka indeks pada pertemuan 15 dan probabilitas pada pertemuan 16. Perkenalkan anggota kelompok 8. Yang pertama saya sendiri Farhan Adis, lalu kedua ada Ilham Seva, ada Selvia Dwi Lestari dan Mutiara Eka Pratiwi. Kita mulai dari angka indeks pertemuan 15. Apa itu angka indeks? Angka indeks merupakan analisis data statistik untuk mengukur fluktuasi atau besarnya perkembangan harga di berbagai komoditas selama masa waktu tertentu. Angka indeks memiliki peranan penting untuk mengetahui laju inflasi atau deflasi dan menjadi dasar bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan ekonomi dan produksi. Lalu penentuan tahun dasar atau base period. Yang pertama ada ekonomi stabil. Tahun dasar sebaiknya dipilih pada perekonomian dalam kondisi yang relatif stabil. Lalu yang kedua ada jarak waktu. Pemilihan jarak antara tahun dasar dengan tahun yang sekarang tidak terpaut cukup jauh. Lalu yang ketiga ada peristiwa penting. Dalam menentukan tahun dasar perlu diperhatikan peristiwa yang penting, sebagai contoh kenaikan BBM, tarif listrik atau yang lainnya. Lalu ada jenis-jenis indeks berdasarkan penggunaannya, yaitu indeks harga, menunjukkan perubahan harga suatu barang atau sekumpulan barang, contohnya indeks harga konsumen. Lalu yang kedua ada indeks kuantitas, mengukur kuantitas suatu barang atau sekumpulan barang, produksi, konsumsi atau penjualan. Lalu yang ketiga ada indeks nilai, melihat perubahan nilai dari suatu barang atau sekumpulan barang seperti hasil impor atau ekspor. Lalu ada jenis-jenis indeks berdasarkan penentuan. Yang pertama ada tidak tertimbang. Dalam pembuatannya tidak memasukkan faktor-faktor penimbang yang mempengaruhi naik turunnya angka indeks. Lalu yang kedua ada tertimbang. Dalam pembuatannya memasukkan faktor-faktor penimbang atau bobot yang mempengaruhi naik turunnya angka indeks. Lalu yang ketiga ada indeks rantai, disusun berdasarkan interval waktu secara berurutan menggunakan tahun sebelumnya sebagai tahun dasar. Lalu ada kegunaan indeks. Yang pertama mengukur taraf hidup, pendapatan nyata, upah nyata maupun kekuatan beli uang. Lalu yang kedua ada memudahkan dalam hal membandingkan dan menganalisis rangkaian data dari waktu ke waktu. Lalu yang ketiga cara mudah mengekspresikan perubahan pada jumlah dari sekelompok bagian yang heterogen. Lalu yang keempat ada menjadi peralatan statistik yang berguna dalam mengembangkan pengetahuan mengenai aspek perekonomian. Lalu ada metode hitung angka indeks. Ini ada indeks harga, yaitu membandingkan jumlah harga tahun N dengan jumlah tahun dasar. Ini rumusnya ada sigma PN dibagi sigma PO dikali 100. Contohnya pada tabel data di samping, jadi angka indeks harga tahun 2024 bisa dicari dengan cara indeks harga sama dengan 1500, ini yang tahun 2024 dibagi 1300 pada tahun 2023 dikali 100, hasilnya 115,38%. Sehingga bisa disimpulkan bahwa suatu harga pada tahun 2024 telah mengalami kenaikan sebesar 15,38%. Lalu ada indeks kuantitas atau IA, membandingkan jumlah kuantitas tahun N dengan jumlah kuantitas tahun dasar. Sama sih metodenya kayak tadi. Ini ada contoh penyelesaiannya. Yang pertama berdasarkan data yang disebutkan di atas bisa dijelaskan pada angka indeks kuantitas di tahun 2024 menjadi IA indeks kuantitas sama dengan 1000 dibagi 800 dikali 100, hasilnya 125%. 1000 ini diambil dari tahun 2024 tahun berjalan dan 800 tahun sebelumnya, sehingga bisa disimpulkan di tahun 2024 terjadi kenaikan kuantitas sebesar 25%. Lalu ada indeks nilai atau yang menggunakan kuantitas pada tahun dasar QO sebagai penimbang. Nah, sigma PN dikali QN dibagi sigma PO dikali QO dikali 100. Contoh soalnya, jika diketahui harga suatu barang pada tahun 2025 sebesar 50.000 per kilo, pada tahun 2026 meningkat menjadi 60.000 per kilo. Hitunglah angka indeks harga tersebut pada tahun 2026. Penyelesaiannya 6.000 per 5.000 dikali 100% sama dengan 120%. Sehingga barang pada tahun 2026 mengalami kenaikan sebesar 20%. Lalu ada menghitung angka indeks nih. Ada agregatif sederhana, yaitu menghitung indeks harga untuk banyak barang dengan mempertimbangkan bobot atau weight setiap barang, yaitu rumusnya IA sama dengan sigma PN dikali W dibagi sigma PO dikali W dikali 100. Contoh penyelesaiannya di sini ada tabel
Berdasarkan data tabel di atas, maka angka indeks harga pada tahun 2024 dapat dihitung dengan cara sigma PN dikali W dibagi sigma PO dikali W dikali 100. Ini perlu dikalikan dulu untuk mencari PO dikali W dan PN dikali W nya. Ditemukan angkanya 18.250 dibagi 16.250 dikali 100 sama dengan 110,61%, sehingga bisa disimpulkan bahwa tahun 2024 terjadi kenaikan harga 10,61%. Lalu metode indeks tertimbang atau Lapers ini menggunakan kuantitas pada tahun dasar atau KIO sebagai faktor penimbang. Ini ada rumusnya IL sama dengan sigma PN dikali KIO dibagi sigma PO dikali KIO dikali 100. Ini ada tabel. Berdasarkan data tabel di atas, angka indeks bisa dihitung dengan cara sebagai berikut. IL sama dengan 210 dikali 200.000 210.000 dikali 200.000 dikali 100, hasilnya 100,05%. Artinya bisa disimpulkan bahwa terjadi kenaikan harga sebesar 5% di tahun 2024. Lalu ada metode indeks tertimbang PASC. Ini menggunakan kuantitas pada tahun berjalan sebagai faktor penimbang. Rumusnya sigma PN dikali QN dibagi sigma PO dikali QN dikali 100. Ada data tabelnya. Soalnya dari data yang telah di atas, angka indeks bisa dihitung dengan cara IP sama dengan 242.500 dibagi 240.000 dikali 100 sama dengan 101,04%, sehingga bisa disimpulkan bahwa terjadi kenaikan harga yaitu sebesar 1,04% di tahun 2024. Yang ada juga metode indeks rantai. Indeks rantai perhitungan angka indeks yang menggunakan tahun sebelumnya, bukan tahun dasar yang tetap sebagai pembanding. Contohnya tahun 2000 harga 500.000, 2021 600.000, 2022 700.000, 2003 800.000, 2004 900.000. Angka indeks rantai bisa dihitung dengan cara berikut ini. Indeks pada tahun 2000 sama dengan 500 dibagi 500 dikali 100 sama dengan 100. Begitupun seterusnya pada indeks pada tahun 2021 600 dibagi 500 dikali 100 sama dengan 120. Indeks pada tahun 2022 700 dibagi 600 dikali 100 sama dengan 116 dengan dibulatkan. Indeks pada tahun 2023 800 dibagi 700 dikali 100 hasilnya 114. Indeks pada tahun 2024 900 dibagi 800 dikali 10 hasilnya 112. Itu dibulatkan. Metode indeks proses deflasi. Indeks proses deflasi adalah cara untuk mengukur upah nyata atau real seseorang. Tujuannya untuk melihat apakah kenaikan upah nominal benar-benar meningkatkan daya beli dan tingkat hidup. Rumusnya ada upah real sama dengan upah nominal dibagi indeks gaya hidup dikali 100. Selanjutnya kita masuk ke pertemuan 16 tentang probabilitas. Apa sih probabilitas? Nah, probabilitas seringkali kita sebut dengan istilah peluang, yaitu cara untuk mengungkapkan pengetahuan maupun suatu kepercayaan bahwa kejadian akan berlaku atau telah terjadi. Probabilitas suatu kejadian merupakan angka di mana menunjukkan kemungkinan yang terjadi dalam suatu kejadian. Nilai dari probabilitas yaitu antara 0 dan 1. Atau dalam persentase, nilai probabilitas 1 artinya suatu kejadian tersebut pasti terjadi. Sedangkan untuk probabilitas angka nilai 0 artinya kejadian yang mustahil atau yang tidak mungkin terjadi. Sini kita punya peristiwa pelemparan mata uang logam. Mata uang logam mempunyai dua sisi, yaitu sisi gambar dan sisi angka. Apabila logam tersebut dilemparkan, maka probabilitas yang muncul apabila sisi gambar adalah sebagai berikut. P atau gambar, atau yang bisa kita gambarkan P dalam kurung G, adalah setengah atau 0,5 atau 50% kemungkinannya. Begitupun juga angka, dia mempunyai probabilitas setengah atau 0,5 atau 50%. Sini kita juga punya peristiwa pelemparan dadu. Nah, kita tahu nih, dadu itu bentuknya kubus yang mempunyai 6 sisi, masing-masing dari sisi tersebut mempunyai nilai yang berbeda. Antara lain nilainya itu 1, 2, 3,
4, dan 6. Jika dadu tersebut dilempar, maka probabilitas yang keluar jika sisi dadu yang bernilai 2, maka menjadi P dalam kurung sisi 2 atau nilainya 2, kemungkinan probabilitasnya itu 1/6 atau 1/6. Apabila dilempar dadu dan muncul dadu bernilai genap, maka menjadi P sisi 2, 4, dan 6. Maka kemungkinannya itu 3/6 atau setengah atau 50%. Yang ketiga, kita punya peristiwa kartu bridge. Kartu bridge atau kartu remi mempunyai 52 kartu yang terdiri dari 4 jenis gambar, yaitu gambar jantung, gambar diamond, gambar sekop, dan gambar cengkeh, atau yang biasa kita kenal itu keriting ya. Pada tiap jenis gambar kartu mempunyai 13 masing-masing. Yang pertama itu as, terus nomor 2 sampai 9, ada jack, queen, dan kartu king. Jika kartu tersebut dikocok, maka probabilitas yang muncul jika terpilihnya kartu as adalah P as sama dengan 4/52 atau 1/13. Karena as itu kan ada 4 ya. Ada as jantung, as diamond, as kop, as cengkeh, di mana probabilitas itu kemungkinannya 4. Nah, makanya jumlah 4 per jumlah seluruh kartu atau 52, atau disederhanakan jadi 1/13. Nah, jika terpilih kartu jantung, maka probabilitasnya menjadi P jantung 13/52 sama dengan 1/4. Nah, kenapa bisa 13? Karena dari as sampai ke king, itu tuh setiap angkanya atau setiap gambar itu pasti mempunyai satu gambar jantung. Jadi dari as sampai 2 sampai 9, jack, queen, king, itu masing-masing punya satu, ya total 13. Makanya 13/52 atau 1/4. Jika terpilih kartu warna merah, maka probabilitasnya menjadi 26/52 atau setengah. Nah, satu masing-masing gambar ini kan punya dua warna merah ya, dua warna merah, dua warna hitam. Warna merah itu ada jantung sama diamond. Nah, 13 dikali 2 aja berarti 26/52 atau setengah. Oke, kita lanjut. Nah, yang perlu dipahami mengenai probabilitas ada 3 hal, yaitu pertama, percobaan atau eksperimen, kedua adalah hasil atau outcome, yang ketiga adalah peristiwa atau event. Yang pertama kita bahas dulu percobaan atau eksperimen. Percobaan merupakan suatu aktivitas yang akan melahirkan suatu kejadian. Contoh peristiwa, apabila ada kegiatan melempar uang logam, maka akan melahirkan kejadian muncul sisi gambar atau sisi angka. Kedua, jika ada mahasiswa yang rajin belajar, maka akan melahirkan prestasi yang baik dan sangat memuaskan. Ada juga suatu pertandingan voli, maka akan melahirkan kejadian menang, kalah, atau seri. Ketika ada kegiatan jual beli saham, maka akan melahirkan kejadian membeli atau menjual, di mana perubahan harga akan melahirkan deflasi atau inflasi. Yang kedua, hasil atau outcome. Merupakan suatu akhir dari percobaan. Ketika ada kegiatan, maka akan ada hasil. Dari contoh kasus kegiatan, pada percobaan maka akan diperoleh hasil sebagai berikut. Nah, ini percobaan pelemparan uang logam. Hasilnya itu muncul sisi gambar atau muncul sisi angka. Nah, ini karena uang logam punya dua sisi doang, berarti ada dua kemungkinan. Perdagangan saham itu ya hasilnya juga hampir sama ya, ada menjual ada membeli, itu aja. Terus ada perubahan harga, itu inflasi artinya harga naik dan deflasi artinya harga turun. Nah, percobaan keempat ini mahasiswa rajin belajar. Nah, di sini punya 3 kemungkinan yang bakal muncul. 1, lulus memuaskan, lulus sangat memuaskan, dan lulus terpuji. Yang kelima, terakhir itu pertandingan, itu ada menang, kalah, atau seri. Nah, selanjutnya ada peristiwa atau event. Peristiwa merupakan suatu perkumpulan dari satu atau lebih dari hasil yang terjadi dalam sebuah percobaan atau kegiatan. Peristiwa di sini menyatakan bahwa hasil yang terjadi berdasarkan suatu kejadian. Kegiatan jual beli saham, hasil kegiatannya pasti antara membeli atau menjual.
Begitupun pada pertandingan, hasilnya ada menang, kalah, atau seri. Berikut adalah urutan dari percobaan hasil dan peristiwa. Ini adalah percobaan untuk kegiatan pertandingan Liverpool versus Arsenal. Hasil itu Liverpool bisa menang, Liverpool bisa kalah, bisa juga seri. Nah, peristiwanya itu kita anggap Liverpool menang. Nah, terakhir ini pendekatan probabilitas. Dalam menentukan suatu tingkat probabilitas terdapat 3 pendekatan, yaitu yang pertama adalah pendekatan klasik, yang kedua adalah pendekatan relatif, dan terakhir adalah pendekatan subjektif. Nah, kita bahas dulu satu-satu. Yang pertama itu pendekatan klasik. Mengasumsikan bahwa sebuah peristiwa mempunyai kesempatan untuk terjadi yang sama besar. Probabilitas suatu peristiwa kemudian dinyatakan sebagai rasio antara jumlah kemungkinan hasil dengan total kemungkinan hasil, atau rasio peristiwa terhadap hasil. Rumus ini probabilitas suatu peristiwa sama dengan jumlah kemungkinan hasil atau peristiwa dibagi jumlah total kemungkinan hasil. Berdasarkan tabel di atas, maka peristiwa dalam perdagangan saham yaitu menjual dan membeli saham memiliki kesempatan yang sama setiap terjadi transaksi tersebut. Jumlah hasil memang ada 2, tetapi untuk peristiwa yang terjadi hanya 1, sehingga probabilitas untuk menjual atau membeli yaitu sama-sama nilainya adalah setengah atau 50%. Kedua, pendekatan relatif. Besar probabilitas suatu peristiwa bergantung dengan beberapa banyaknya suatu peristiwa terjadi dari keseluruhan percobaan atau kegiatan yang dilakukan. Rumusnya masih sama. Probabilitas kejadian relatif sama dengan jumlah peristiwa yang terjadi dibagi jumlah total percobaan atau kegiatan. Dalam kegiatan perdagangan saham di Nasdaq Newton, ada transaksi 3 juta yang terdiri dari 2.455.000 transaksi dari penjualan, sisanya 545.000 adalah transaksi pembelian saham tersebut. Peristiwa ini merupakan hasil dari profit taking. Probabilitas penjualan sebagai berikut. Maka probabilitas penjualannya itu 2.455.000 dibagi 3 juta sama dengan 0,82. Kemudian nilai dari probabilitas pembeliannya adalah 545.000 dibagi 3 juta sama dengan 0,18. Nah, ini kita punya contoh kasus yang kedua. Pada wisuda sarjana 2006, dari 900 mahasiswa, 520 mahasiswa lulus dengan memuaskan. 295 lulus, mahasiswa sangat memuaskan. Kemudian sisanya 85 lulus dengan terpuji. Probabilitas yang terjadi adalah mahasiswa lulus memuaskan itu probabilitasnya 520 dibagi 900 sama dengan 0,58. Kedua, mahasiswa lulus dengan sangat memuaskan adalah 295 dibagi 900 sama dengan 0,33. Yang ketiga, probabilitas mahasiswa lulus dengan terpuji sama dengan 85/900 sama dengan 0,09. Yang ketiga, pendekatan subjektif. Pendekatan yang ketiga adalah pendekatan subjektif, artinya adalah menentukan besar probabilitas suatu peristiwa yang berdasarkan penilaian pribadi, di mana dinyatakan dengan derajat kepercayaan, artinya penilaian ini diberikan karena terlalu sedikit atau tidak terdapat informasi yang diperoleh. Sebagai contoh, perhatikan kasus ini. Yang pertama, Sri Mulyani Menteri Keuangan mengatakan bahwa untuk tahun 2018 Indonesia akan mengalami krisis moneter meskipun dasar fondasi ekonomi cukup kuat. 2. Ariel dan Bunga akan memperoleh nilai D dalam mata kuliah statistik deskriptif. Berdasarkan 2 contoh di atas, maka kita bisa simpulkan bahwa penilaian didasarkan pada penilaian pribadi dan kemungkinan tidak selalu menggunakan informasi yang bisa dijadikan dasar dari pertimbangan dari kasus di atas. Sampel.
dikatakan sebagai ruang sampel yaitu suatu himpunan yang memiliki unsur dari semua kejadian atau peristiwa sebagai contoh berikut. Pertama, pelemparan mata uang. Pelemparan suatu mata uang, jika satu uang logam mata uang dilemparkan, maka terjadi dua kemungkinan hasilnya. Yang pertama itu bisa keluar sisi gambar atau sisi koin. Dapat disimpulkan bahwa ruang sampel ada dua, yaitu sisi gambar atau sisi angka. Kedua, pelemparan dua mata uang secara bersama-sama. Jika dua logam mata uang dilemparkan secara bersama-sama, maka yang terjadi ada beberapa kemungkinan yang kita bisa jabarkan. Yang pertama itu kemungkinannya bisa angka-angka, bisa angka gambar, bisa gambar sama angka, atau juga bisa gambar sama gambar. Bisa disimpulkan bahwa 4 probabilitas tersebut merupakan bagian dari ruang sampel. Untuk semua sisi yang mungkin muncul pada pelemparan dadu akan masuk pada ruang sampel, tetapi bisa dilakukan untuk sub ruangan sampel, yaitu jika ingin dibedakan baik dadu dengan sisi genap maupun dadu dengan sisi ganjil. Asas-asas menghitung probabilitas. Apabila probabilitas yang terjadi dalam A atau menyebutnya sebagai probabilitas suatu kejadian A, maka dirumuskan menjadi P dalam kurung A tutup kurung sama dengan N per M, di mana P itu sebagai peluang atau probabilitas, A itu kejadiannya, N itu banyak kejadian A, dan M itu jumlah seluruh kejadian. Range nilai probabilitas 0, lebih kecil atau lebih dari kecil P ke kurung A, lebih dari kecil 1, peluang sebuah kejadian A adalah 0,72, maka nilai probabilitas tersebut valid. Jawaban ya, valid karena 0,72 berada dalam rentang 0 lebih kecil atau setara P dalam kurung A tutup kurung lebih kecil 1. B. Complement probability of A not A. Probabilitas kejadian bukan A, P dalam kurung A sama dengan 1 dikurang P dalam kurung A. Peluang hujan hari ini adalah 0,3. Berapa peluang tidak hujan? Yaitu P dalam kurung A sama dengan 1 dikurang 0,3 sama dengan 0,7. 3C. Interaction probability kejadian A dan B. Peristiwa saling meniadakan. Keterangan kejadian termasuk A dan B pada waktu yang sama, terus banyaknya elemen hasil yang merupakan anggota A dan B, NS banyaknya elemen pada ruang sampel, total semua kejadian. Pada himpunan angka S, itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. A bilangan genap, 2, 4, 6. B bilangan lebih besar 3, yaitu yang lebih besar dari 3 itu ada 4, 5, 6. Maka A gabung B adalah 4,6, dan A gabung B sama dengan 2, N sama S sama dengan 6, P A gabungan B sama dengan 2 sama dengan 1, 3. Union probability kejadian A atau B, peristiwa mutuality eksklusif, tidak saling meniadakan. Jika diketahui 52 kartu bridge, maka berapa probabilitas terpilih dari kartu as atau kartu heart? Penyelesaiannya, kejadian jika terambil kartu as atau P atau A sama dengan 4/52. Kejadian jika terambil kartu heart, P atau H sama dengan 13/52. Dan jika kejadian terambil kartu as yang juga kartu heart, maka menjadi P sama dengan A dan H sama dengan 1/52, sehingga P atau H 4/52 ditambah 13/52 dikurang 1/52 sama dengan 16/52 atau sama dengan 4/13. Nah, ini kita ada tabel kelompok A, B, C, D, E.
jenis kelaminnya laki-laki, kelompok A, kelompok B laki-laki, kelompok C laki-laki, kelompok D wanita, kelompok E wanita, untuk usia kelompok A 25, kelompok B 19, kelompok C 20, kelompok D 21, kelompok E 18. Pertanyaannya adalah berapa probabilitas jika terpilih mahasiswa dengan usia lebih dari 20 tahun? Penyelesaiannya jika terpilih probabilitas dari mahasiswa wanita adalah P atau W dalam kurung W sama dengan 2/5. Karena jika terpilih probabilitas dari mahasiswa dengan usia lebih dari 20 tahun adalah P atau U sama dengan 2/5. Jika terpilih probabilitas dari mahasiswa wanita dengan usia lebih dari 20 tahun adalah P, W dalam kurung W dan U sama dengan 1/5 sehingga P dalam kurung A atau B sama dengan 2/5 atau 2/5 tambah 2/5 dikurang 1/5 sama dengan 3/5. Marginal probability. Artinya peristiwa tanpa syarat, yaitu peristiwa di mana yang lain tidak ada kaitannya terhadap peristiwa yang lain, yaitu probabilitas terjadinya peristiwa A atau sama dengan P buka kurung A, probabilitas terjadinya peristiwa B sama dengan P dalam kurung B, yang F joint event. Artinya jika terjadi dua peristiwa maka bersama-sama atau secara berurutan, maka rumusnya adalah P buka kurung A, AB tutup kurung sama dengan P buka kurung B A sama dengan P buka kurung A kali P buka kurung B. G ada Bayes theorem. Teorema Bayes pada dasarnya hampir sama dengan conditional probability, dan aturan pada Bayes juga diturunkan dari aturan yang ada pada conditional probability. Pada aturan conditional probability, P buka kurung X kali Y tutup kurung sama dengan P buka kurung Y tutup kurung dibagi P buka kurung X, Y tutup kurung. Diketahui bahwa P, X, Y sama dengan PX kali PY sek X. Sehingga aturan Bayes menjadi P, X garis Y sama dengan PX kali PY garis X dibagi P per Y. Contoh sederhana, dalam sebuah populasi, 20% orang merokok. Bisa digambarkan sebagai P atau X sama dengan 0,2. Dari perokok, 30% mengalami batuk kronis. Bisa digambarkan P buka kurung Y garis X tutup kurung sama dengan 0,3. Secara umum, 10% populasi mengalami batuk kronis. Bisa digambarkan sebagai P buka kurung Y tutup kurung sama dengan 0,1. Cari peluang seseorang merokok jika diketahui dia mengalami batuk kronis. P ke kurung X garis Y tutup kurung sama dengan 0,2 dikali 0,3 dibagi 0,1. Di mana hasil yang didapat itu 0,6 atau 60%. Lanjut ke H, conditional probability. Artinya di mana suatu peristiwa terjadi dan didahului pada peristiwa lain sebagai syarat aturan dari conditional probability. P buka kurung X garis Y tutup kurung sama dengan P buka kurung XY tutup kurung dibagi P buka kurung Y tutup kurung. Contoh soalnya itu jika dalam suatu kotak ada 10 bola yang mana 2 diantaranya adalah merah bergaris, kemudian 3 bola merah berkotak dan 4 bola biru bergaris. Sisanya adalah 1 bola biru berkotak. Pertanyaannya, berapa probabilitas terambilnya jika bola bergaris dengan syarat warna merah? Nah, ini bisa rumusnya itu P buka kurung G garis M tutup kurung sama dengan P buka kurung GM tutup kurung per P buka kurung M tutup kurung sama dengan 2/10/5/10 sama dengan 2/5 sama dengan 0,4. Dua adalah berapa probabilitas terambilnya jika bola bergaris dengan syarat warna biru. P buka kurung K garis M tutup kurung sama dengan P buka kurung K M tutup kurung sama dengan P buka kurung M tutup kurung sama dengan 3/10 dibagi 5/10 sama dengan 0,6.
Yang ketiga, berapa probabilitas terambilnya jika bola bergaris dengan syarat warna biru? P buka kurung G garis B tutup kurung sama dengan P buka kurung GB tutup kurung bagi P buka kurung B tutup kurung sama dengan 4/10 per 5/10 sama dengan 0,8. 4. Berapakah probabilitas terambilnya jika bola berkotak dengan syarat warna biru? P buka kurung K garis B tutup kurung sama dengan P dikali KB kurung per P buka kurung B tutup kurung sama dengan 1/10 dibagi 5/10 sama dengan 0,2. Selanjutnya, manfaat probabilitas dalam penelitian. Probabilitas mempunyai manfaat dan kegunaan dalam lingkungan sehari-hari, di mana akan membantu dalam pengambilan keputusan dan meramalkan kejadian atau peristiwa yang mungkin akan terjadi. Probabilitas sendiri sangat membantu dalam pelaksanaan penelitian. Adapun fungsi dari probabilitas adalah probabilitas sendiri sangat tepat dalam menarik kesimpulan yang berdasarkan pada hipotesis terkait dengan karakteristik populasinya. Probabilitas digunakan untuk mengukur derajat ketidakpastian dalam menganalisis sampel dari hasil penelitian berdasarkan populasinya. Probabilitas mampu memperkirakan hipotesis atau dugaan sementara terkait dengan karakteristik populasi dalam situasi yang memungkinkan untuk menarik kesimpulan. Probabilitas juga akan membantu penelitian dalam mengambil keputusan secara lebih tepat, artinya bahwa tidak ada keputusan yang telah pasti apabila kehidupan di masa yang akan datang tidak ada yang mengetahui. Di samping itu, informasi tidak bisa sempurna. Oke, sekian dari kelompok 8, kurang lebihnya mohon maaf. Mengucapkan terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.